Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh para pendengar Radio RRI, Radio Baitur Rahman, dan radio swasta yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita dari tengah-tengah aktivitas kita, dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita tambah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi asbab diberatkannya timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu kembali kita mengingatkan bahwasanya kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini termasuk salah satu daripada bulan haram, bulan yang Allah lebihkan, bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana kalimat al-haram Allah menyandingkan atau menyandarkan dan menggabungkan masjidnya dengan kalimat al-haram, yaitu Masjidil Haram, masjid yang Allah muliakan, masjid yang Allah agungkan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-36, dari 1 tahun, dari 12 bulan yang kita lalui selama 1 tahun, secara hitungan hijriahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Apa saja 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram ini? 3 bulan berurutan kata Rasulullah, 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan yang berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, yang hari ini kita berada di tanggal 14 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi selama sampai 2 bulan ke depan kita masih berada di bulan haram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menyambung kajian kita masih seputaran permasalahan problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Kenapa masalah ini penting kita angkat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masalah ilmu faraid ini ataupun ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang datang langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian-bagian ahli waris itu bukan ditetapkan oleh para ulama,
bukan ditetapkan oleh para nabi-nabinya, tapi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat porsi 1/2, Allah tetapkan. Contoh, kalau almarhum meninggal dunia memiliki seorang anak perempuan sematawayang, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, maka untuk satu anak perempuan sematawayang itu dia porsinya 1/2. Atau boleh jadi nanti yang dapat porsi 1/3. Contoh, ibu kandung daripada almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia, masih hidup mamaknya, masih hidup ibu kandungnya, maka untuk ibu dapat porsi 1/3 jikalau almarhum ataupun almarhumah yang meninggal ini tidak memiliki keturunan. Jadi misalkan ada seorang meninggal dunia, dia nggak ada keturunan, tapi maknya masih hidup, ibu kandungnya masih hidup, maka porsi ibunya itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 adalah ats-tsulus, yaitu 1/3. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Jadi ketika seorang meninggal dunia tidak memiliki keturunan, lalu dia punya kedua orang tuanya, maka untuk ibu kandungnya dapat porsi 1/3. Jadi bagian-bagian ini siapa tetapkan ini? Langsung Allah tetapkan. Jadi ada yang berhak dapat bagian 1/2, ada yang berhak dapat bagian 1/3. Juga ada yang berhak dapat bagian 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu semua terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 daripada surat An-Nisa. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Dalam hadis sahihnya disebutkan, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena ada penjelasan para ulama, ada yang mengatakan setengah daripada ilmu ini tentu dia berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Juga disebutkan nisful ilmi di sini adalah karena pada pembahasan ilmu faraid bukan hanya sekedar fikihnya kita pelajari. Jadi di sana juga ada ilmu perhitungannya, ilmu matematikanya, ilmu akuntansinya, ilmu sosialnya juga ada di situ. Jadi ketika ada orang yang faham secara fikih lalu dia tidak faham secara perhitungan, ini juga kadang-kadang jadi masalah. Kapan itu? Ketika dihadapkan dengan pembagian-pembagian masalah penetapan ahli waris. Contoh misalkan. Dan saya sering ini mengetes ini di kampus ya. Di hadapan para mahasiswa tentang siapa banyak bagian setengah dengan 2/3. Jadi soal bagian setengah dengan 2/4 ya. Tentu ketika itu masih banyak yang jawab setengah. Karena dalam pemahamannya setengah itu memang 1/2 ya. Tapi kalau disebutkan 2/3 berarti ada 2 objeknya dibagi 3. Contoh kita ilustrasikan misalkan. Ada satu, apa kita bilang, canai lah. Ada satu roti canai, itu dibagi 2, itu sama dengan 1/2 ya. Tapi kalau disebutkan 2/3 berarti ada 2 buah roti canai dibagi 3. Nah, dan secara perhitungan matematikanya ya, kalau misalkan 2/3 kurang 1/2 itu disamakan penyebut dulu, 6 nanti penyebutnya. Nanti hasilnya 1/6. Maknanya apa? 2/3 setelah dikurang 1/2 masih ada sisa 1/6. Berarti besar 2/3 ya. Jadi maka dalam hal ini juga Rasulullah katakan tadi ya, ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan ya. Tidak banyak orang yang membahas tentang masalah ini, padahal permasalahan warisan ini adalah permasalahan keseharian kita di masyarakat. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kita kan selalu mendapati kabar misalkan,
Oh enggak setiap hari, misalkan 1 minggu 1 kali, ataupun paling enggak sebulan sekali itu ada warga kampung kita yang meninggal dunia. Maka sejatinya kalau ada orang yang meninggal dunia, maka di sana ada satu penentuan warisan. Jikalau rukun-rukunnya itu terpenuhi. Apa itu? Ada yang meninggal, yang pertama. Yang kedua, ada harta yang ditinggalkan, walaupun itu sedikit. Yang ketiga, ada ahli warisnya. Ya. Maka ketika ada berlakunya kematian, maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa? Rasulullah sebutkan tadi, ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah menambahkan dalam hadisnya, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka ketika suatu ilmu dicabut, apa yang terjadi? Tentu dicabutnya suatu ilmu itu boleh jadi yang pertama Allah wafatkan orang yang faham berkaitan dengan ilmu tersebut. Ataupun yang kedua, Allah biarkan kita lalai, enggak mau mempelajarinya. Ya. Enggak open kita. Ya. Oh, untuk wate na yang meninggal dah hoi dengku. Ya. Sehingga kita enggak faham, anak-anak enggak faham. Ya. Padahal ini penting jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, karena ini berbicara tentang masalah harta, tentu berbicara tentang masalah hal yang sensitif. Bahkan Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi diuji kadang kita ada harta. Jadi diuji dengan harta. Kadang-kadang ketika enggak ada harta, akur-akur antara abang beradik, silaturahim lancar. Ya, jerohat, ya, ibadah lancar. Ketika ada harta, Allah uji seseorang. Boleh jadi nanti sudah malas ibadah, sibuk dengan hartanya. Boleh jadi dengan harta itu ribut antara abang beradik, enggak lagi ngomong-ngomong sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai pukul-pukul. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat viral ini, terjadi di daerah Aceh Tengah. Itu seorang adik memukul kakaknya yang perempuan sampai berdarah-darah, akhirnya ini diproses di kepolisian. Jadi ini terjadi, dan pemicunya karena masalah harta. Sehingga ini benar-benar menjadi fitnah jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya sampai pukul-pukul, bahkan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa mempelajari ilmu, agar kita tahu nih bagaimana syariat mengatur berkaitan tentang masalah pembagian harta tersebut. Sehingga ketika kita membagikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta yang kita dapatkan itu walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, tapi kita mendapatkan keberkahan-keberkahannya. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang ini, berbicara tentang masalah warisan, pada dasarnya kita berbicara tentang masalah nikmat. Karena harta ini kita dapatkan tanpa kita harus capek-capek bekerja. Karena harta ini kita dapatkan tanpa kita harus keluarkan keringat. Bahkan ini adalah hasil jerih payah kedua orang tua kita dulu. Maka kita harus sadari dengan benar, ini adalah sebuah nikmat. Tetapi terkadang ketika seseorang tidak mengetahui itu adalah nikmat, bahkan ini menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli warisnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting kita kembali mempelajari bersama, dan tidak hanya tadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya, kemudian juga perintah Rasulullah untuk kita mempelajarinya. Para ulama juga mengatakan, ya, bahwasanya pelajarilah ilmu faraid karena dia adalah bagian daripada agama kita. Jadi jangan kita anggap tabu, oh merno faraid penyan galak dah harta. Bukan seperti itu. Itu bagian daripada agama kita.
Nah, ini juga bagian daripada syariat karena Allah sendiri yang mengatur bagian-bagian ini. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ketika ada orang bertanya, "Ustaz, jadi kapan sebenarnya harta itu difaraidkan sebenarnya? Kapan harta itu harusnya idealnya dibagikan untuk ahli warisnya?" Jadi berbicara tentang pembagian harta warisan sebagaimana kita sebutkan tadi, ini harus berlaku adanya kematian. Jadi ketika ada kematian, apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama adalah kita tentukan siapa ahli waris, siapa bukan ahli waris. Ya. Jadi siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Contoh, almarhum punya anak perempuan. Ya. Kemudian almarhum punya istri. Berarti yang meninggal siapa? Suami. Seorang suami meninggalkan seorang istri, ada anak perempuan, ya. Dan almarhum suami ini masih hidup ayahnya, ayah kandungnya. Kemudian almarhum punya saudara laki-laki dan saudari perempuan, abang dan adik daripada almarhum. Nah, ini kita lihat. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia punya seorang istri, punya anak perempuan satu orang, kemudian punya ayah kandungnya, ya. Mamaknya kebetulan sudah duluan meninggal, jadi yang hidup ayahnya saja. Kemudian almarhum punya abang dan adik kandung. Pertanyaannya, siapa ahli waris, siapa yang bukan? Ini coba kita tentukan ini. Kapan ketika meninggal seseorang? Jadi sehingga penentuan sebelum pembagian, jadi kita tentukan dulu ahli warisnya walaupun kita belum bagi harta. Ya. Yang pertama yang berhak menjadi ahli waris siapa? Istri. Karena ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Jadi istri dia dapat porsinya. Berapa porsi istri secara hak faraid? Dia dapat bagian 1/8. Kenapa dapat bagian 1/8? Karena almarhum tadi ada anak perempuan, ada keturunannya. Ya. Kecuali kalau enggak ada anak, maka nanti istri dapat porsi 1/4. Baik. Jadi istri termasuk ahli waris. Siapa lagi ahli waris? Anak perempuan. Nah, anak perempuan kandung dia dapat porsi 1/2. Karena kenapa? Dia hanya seorang diri. Jadi ani inang saboh. Ya, enggak ada yang laki-laki dan enggak lebih dari satu. Jadi kalau anak perempuan semata wayang itu dapat porsi 1/2. Oh, kalau ada 2 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka dapat porsi 2/3 dibagi 2. Berarti kalau ada 3 anak perempuan, 2/3 bagi 3. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Oh, kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, mereka berlaku kaedah 2/1 nanti. Mereka mengambil ansabah sisa. Jadi dalam kasus tadi, karena hanya seorang anak perempuan, maka seorang anak perempuan ini dapat porsi 1/2. Jadi istri dapat 1/8, seorang anak perempuan dapat 1/2. Kemudian siapa lagi ahli waris yang berhak? Ayah kandung. Nah, ayah kandung dapat porsi 1/6 plus ansabah. Jadi ayah menggabungkan bagian pokok dan ansabah. Karena kenapa? Yang pertama, memang ayah dapat porsi bagian pokok ketika almarhum ada keturunan 1/6 plus ansabah karena ayah juga laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum dari segi hubungan nasab. Ya. Sedangkan saudara dan saudari kandung almarhum ini terhalang dengan ayah. Itu ialah keha. Terhak kamu. Kamu kan siara, ado, abang almarhum. Tunggu dulu. Oh, ada ayah masih hidup. Ayah berhak. Kalau ada ayah, ayah menghalang seluruh saudara si mayit dan seluruh paman si mayit. Jadi istilahnya kita tentukan dulu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Kemudian baru yang kedua, kita inventarisir harta peninggalan almarhum. Oh, almarhum punya apa saja nih harta peninggalannya. Oh, ada tanah sawah, ada kebun misalkan, ada ruko, ada kendaraan, mobil, ada tabungan dan lain sebagainya. Ini semua dihitung sebagai harta peninggalan almarhum. Nah, jadi yang dihitung harta yang punya almarhum secara sempurna, tidak dihitung harta punya istrinya. Nah,
Karena istri masih hidup. Ya. Oh, kalaupun ada harta bersama antara mereka berdua, maka ini harus dipilah dulu mana yang jadi hak almarhum, mana yang menjadi hak istrinya. Ya. Sehingga tadi kita harus mengetahui secara benar, secara pasti yang mana harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum suaminya ini. Nah, setelah kita tahu yang pertama ahli warisnya, yang kedua kita mengetahui harta yang benar-benar yang dimiliki oleh almarhum, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Yang pertama Pak, hutang-hutang almarhum itu kita selesaikan. Baik hutang berkenaan dengan hak Allah, contoh zakat yang belum dikeluarkan, ini harus dikeluarkan dulu. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Ketika seorang bernazar ketika dia sakit, ya Allah kalau saya sembuh nanti saya sumbang 5 juta untuk masjid. Sudah Allah berikan kesembuhan misalkan, tapi belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Ya. Baik, kemudian nanti juga ada hutang yang berkenaan dengan hak manusia. Ini apalagi diselesaikan di awal. Contoh dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini sekali lagi harus diselesaikan. Karena jangan pernah kita anggap remeh tentang masalah hutang piutang ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang syahid, ya, dia korbankan ataupun dia curahkan segala hartanya, jiwanya untuk berada di jalan Allah. Kemudian dia meninggal dunia, maknanya berarti dia meninggal dalam kondisi syahid ini. Tentu dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi ada satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang itu berkenaan dengan hak manusia. Belum tentu orang yang memberikan hutang itu dia ikhlas. Belum tentu yang memberikan hutang itu dia ridha. Oleh karena itu kita butuh keridhaan orang tersebut. Ya. Yang berkaitan dengan hak Allah boleh jadi Allah maafkan. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia kita butuh kepada keridhaan orang tersebut. Jadi ini diselesaikan di awal. Kemudian setelah hutang piutang berkaitan dengan wasiat almarhum. Selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Contoh misalkan, apa yang bertentangan dengan syariat yang sering terjadi, yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu ketika misalkan seorang mengatakan, "Nyo untuk ya, ini nanti kalau saya meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Nah, rumah induk ini tempat kalian berkumpul." Nah, ini kan wasiat. Sebenarnya wasiat ini bagus. Tapi juga wasiat ini harus kita lihat kondisi anak-anak juga. Ketika orang tua berwasiat seperti itu, kadang ini menjadi pemicu ya, keributan antara anak-anak. Contoh misalkan tadi, orang tua sudah bilang seperti tadi, kalau saya meninggal rumah ini dengan jual-jual. Nah, di antara anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, katakanlah ada 5 orang misalkan. Ada secara ekonomi mereka bagus, ada secara ekonomi mereka mungkin kurang. Ya. Yang kurang merasa, oh ilun kan hak bak rumahnya. Nah, saya kan ada hak dari rumah mama itu. Ya. Lalu dia minta sama abangnya, "Bang, rumah itu kita bagi aja lah bang. Saya kan ada hak, saya butuh modal. Saya butuh uang untuk anak sekolah. Saya butuh uang untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya." Lalu abangnya kebetulan dia punya rezeki ataupun dia ada harta, dia langsung bilang, "Nyo pokoknya nih amanah orang tua kita, amanah ayah nggak boleh jual-jual." Nah, sehingga ini terjadi kontradiksi ini. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu dia minta hak karena secara masalah ekonomi dia masalah.
Mungkin kalau dibalik dalam kondisi misalkan abangnya dalam kondisi ekonominya mungkin lagi nggak bagus, mungkin dia akan nuntut juga. Ya. Maka oleh karena itu wasiat seperti ini tidak diperkenankan. Ya. Kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Kalau ahli waris sepakat semua, jed, hana apa-apa. Ya. Rumah ni nggak usah kita bagi-bagi, ini tempat kita kumpul semua. Ya. Kita silaturahim, boleh ke atas kesepakatan ahli waris semua. Tapi sekali lagi ketika ada ahli waris yang tidak sepakat, itu kembali kepada permasalahan awal ataupun berkaitan tentang wasiat. Pada dasarnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin illa ayyujizahu warathah atau illa ayyasha'a warathah. Jadi tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris, atas kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau ini telah dilaksanakan juga, melunasi hutang almarhum sudah, menjalankan wasiat sudah, baru harta itu difaraidkan untuk para ahli waris. Oh, ini juga kita lihat dulu, ya. Kalau ada anak-anak almarhum yang masih kecil, yang belum mampu untuk mengelola keuangan, atau masih kecil lah, mentang SD, masih SD dia, tentu harta ini dipegang oleh ahli waris yang amanah. Boleh jadi abangnya yang amanah, karena secara nggak langsung ini sama dengan dia telah sedang mengelola harta anak yatim ini. Ya. Jangan sampai dikelola oleh abangnya yang paling tua misalkan, ya, lalu dihabiskan semua hartanya. Ya. Ini hati-hati. Itu sama dengan dia memakan harta anak yatim secara zalim, dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang telah memakan harta anak yatim secara zalim, ya, boleh jadi dia makan, boleh jadi dia menguasainya, boleh jadi dia menghabiskannya, ya, dan lain sebagainya. Itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini adalah amanah. Sekali lagi, ketika misalkan ada di antara ahli warisnya yang masih kecil ataupun yang belum mampu untuk melakukan tasarruf terhadap harta, maka harta ini dijaga oleh ahli waris yang ada amanah. Ya, karena sekali lagi di dalam Al-Qur'an itu ada dua kalimat yang digunakan dengan jangan dekati. Jadi biasanya kalau larangan-larangan itu kan langsung, ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memakan harta secara batil, ya. Tapi ada dua kondisi itu digunakan dengan kalimat wala taqrabu, betul, jangan dekati. Yang pertama apa? Wala taqrabu az-zina. Karena kalau sudah dekat, maka nafsu cenderung melakukan perbuatan buruk tersebut. Karena nafsu itu disebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu dia cenderung melakukan perbuatan buruk. Maka ketika kita sudah dekat, ya, nafsu cenderung dia melakukan perbuatan buruk tersebut, maka nggak boleh dekati, digunakan. Bukan digunakan redaksinya jangan berzina, tapi jangan dekati. Kalau sudah dekat akan jatuh kepada lembah perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, wala taqrabu malal yatim. Ini jangan dekati harta anak yatim. Karena nafsu juga cenderung pengen dapatkan harta dengan mudah. Oh, anak ini masih kecil nih, ya. Kita jaga dulu hartanya, kita rawat dulu, ataupun kita kita putar dulu, ya. Jadi ini kadang-kadang, ya, secara enggak langsung, ya, dia telah memakan harta anak yatim, ya. Apalagi misalkan ada keperluannya, ya, yang pah dah blow Honda baru boleh ngempeng anaknya, ya.
Nanti kalau ada rezeki kita ganti lagi. Ketika udah ada rezeki, udah ada keperluan yang lain lagi, akhirnya secara nggak langsung dia telah makan harta anak yatim ini. Maka tadi digunakan dengan kalimat redaksi ataupun kalimat dalam Al-Quran, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kecuali jikalau kita ada amanah, ya, bisa menjaga amanah itu dengan baik. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja berkaitan dengan proses pelaksanaan pembagian harta warisan. Nah, namun juga ada beberapa permasalahan yang juga penting terkaitan ataupun berkait dengan pemberian semasa hidup. Kadang-kadang semasa hidup orang tuanya itu sudah dikasih-kasih, dibagi, ya. Untuk anak pertama, untuk anak kedua dikasih dan lain sebagainya. Tapi nggak ada akad yang jelas, ya. Jadi sekali lagi diberikan ini kadang-kadang tidak ada akad yang jelas. Misal seorang bapak ataupun seorang ayah, kebetulan dia memiliki beberapa buah sawah ataupun beberapa buah kebun lah. Yang satu tanah digarap oleh anak pertama misalkan, tanah yang lain digarap oleh anak kedua, tanah yang lain lagi digarap oleh anak ketiga dan lain sebagainya. Dan tanah itu digarap misalkan, dikelola bertahun-tahun tanpa ada akad apapun. Misalkan, yang anak agam cok nyo ne kelola garo, ya, mau buat sawit, mau buat apa terserah. Yang nomor 2 ini kasih ini. Jadi dikelola, ya. Nah, pertanyaannya nanti, apakah ketika orang tuanya meninggal, ya, tanah itu menjadi harta yang harus dibagikan kembali secara hukum faraid, atau tanah itu sudah jadi milik masing-masing si anak? Karena kenapa? Akadnya nggak jelas ini. Ya. Maka ketika tidak ada kejelasan ini juga jadi satu masalah di kemudian hari. Apalagi ketika seorang anak melihat, oh tanah abangnya udah dekat jalan tol, ya, udah nilainya tinggi misalkan. Oh saya ini masuk ke dalam nih, tanah saya masih murah dan sebagainya. Nah, ini jadi masalah kadang-kadang di kemudian hari, ya. Jadi masalah-masalah akad seperti ini sebenarnya harus dijelaskan di awal. Nah, ini apa? Apakah hibah, ya, ataupun cuman hak pakai saja, hak guna pakai saja, atau bagaimana ini? Ya. Jadi harus ada kejelasan. Atau misalkan contoh yang lain adalah pemberian dari suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Nah, kadang suami memberikan pemberian kepada istri tanpa ada akad yang jelas. Ini apa? Ya. Misalkan suaminya beli emas karena untuk tabungan, lalu dikasih kepada istrinya. Ini apa nih? Apakah suruh simpan ataupun hadiah buat istri atau apa? Nah, karena nanti kalau misalkan istrinya meninggal nih, apakah ini dihitung sebagai harta milik dia ataupun harta bersama atau bagaimana? Maka ini harus jelas juga akadnya, ya. Kemudian juga ketika kita bicara tentang masalah hibah, ya, tentu hibah itu harus ada, salah satu rukunnya adalah ijab dan qabul. Jadi harus jelas dia, ya. Sehingga nanti di dalam kitab Al-Muhadzab, ya, itu disebutkan apa? La tasihhu illa bil ijab wal qabul. Jadi hibah itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Karena hibah adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab dan qabul sebagaimana dalam akad jual beli dan nikah. Jadi dia butuh ijab dan qabul. Ini kalau disebutkan hibah. Nah, atau boleh jadi nanti enggak jelas akadnya, ini akad apa nih? Contoh misalkan, seorang ibu memberikan kalung emas kepada anaknya. Lalu ibunya bilang, nak, ini kalung ibu 10 mayam. Ya, nyo kalung mak 10 mayam. Ya. 60 dia. Ya. Nanti jual
nanti uangnya modal buat kamu. Nah, nanti habis itu kata mamaknya apa? Untuk pajian drona rezeki, kapan kamu punya rezeki, balikin untuk mama. Nah, ini akadnya akad apa nih? Ya. Kalau dibilang hibah, tentu hibah itu nggak boleh ada imbalan. Ya. Kalau hibah pemberian secara sukarela, nggak perlu ada nanti kalau ada rezeki kau pulang balik. Ya. Kalau hibah bukan hibah. Kalau ini hutang misalkan, hutang bagaimana nanti cara pengembaliannya ketika dia sukses? Kalau dia sukses, kalau nggak sukses berarti nggak bayar. Ya. Ataupun ketika balik nanti, kalau misalkan ini dianggap hutang, apakah yang dikembalikan itu adalah nilai daripada 10 gram emas ataupun 10 mayam emas di tahun itu? Ya. Jadi istilahnya kalau misalkan 10 gram, jadi mamaknya kasih kepada anaknya ini di tahun 2000, katakanlah 2015 kan. Di saat harga emas mungkin sekitar masih 500, ataupun di tahun 2010 masih 500 ribu per gram. Ya. Tentu kan ini ada perbedaan, ya. Dengan harga 10 gram hari ini. Nah, 10 gram hari ini itu udah nilainya hampir 9 jutaan. Ya. 94 dan seterusnya lah. Jadi seperti itu. Maka apakah nanti kalau dianggap ini hutang, dibayarnya dengan nilai waktu itu, waktu dia pinjam itu, ataupun dengan waktu sekarang? Nah, kan ada selisih perbedaan ini. Waktu itu cuma 10 gram nggak sampai, ataupun cuma 5 juta misalkan. Ya. Sekarang 10 gram udah mencapai 9 juta. Ya. Jadi dibayar yang mana nih? Ataupun apakah dia membayar secara gramasinya, emasnya? Nah, kalau dibayar secara gramasinya, tentu harga sekarang itu lebih tinggi daripada harga dulu dia ambil. Maka ini bagaimana? Makanya akadnya ini harus jelas di awal. Ya. Harus jelas di awal. Ya. Apakah tadi diberikan secara hibah? Ya. Karena dalam hibah itu harus ada 4 rukunnya. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, yang ketiga, dan ada ijab kabul. Ya, itu hibah, baru serah terima. Dan kalau sudah sempurna akad hibah itu, ya, itu terjadi pemindahan hak milik secara langsung. Langsung berpindah dari misalkan ketika orang tua kasih untuk anaknya, ini langsung berpindah jadi hak milik anaknya. Ya. Dan pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan sampai yang satu kasih, satu enggak kasih. Ya. Dan ini pernah terjadi masa Rasulullah SAW, di mana Nu'man ibnu Bashir pernah memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Lalu ketika itu istrinya tidak ridha, sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian itu. Sehingga keesokan harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Kemudian apa? Tanya Rasulullah, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? Dalam riwayatnya yang pertama, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya, karena ini juga akan menjadi cikal bakal terjadinya sengketa nanti, ribut nanti. Kapan? Ketika meninggal orang tuanya. I'dilu baina auladikum, kata Rasulullah, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Maka ini menjadi dalil bahwasanya boleh tarik hibah khusus antara orang tua terhadap anak. Tapi ini tidak berlaku untuk yang lain. Ya. Jangan sampai udah kasih hibah buat masjid,
Lalu dia dengar ceramah Ustaz Gamal, oh bisa tarik hibah. Bahaya nanti ini, ya. Kalau hibah untuk masjid, untuk yang lain, untuk intinya untuk orang lain selain daripada anak, itu enggak boleh tarik. Karena Rasulullah mengatakan al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang telah dihibahkan itu dalam riwayat disebutkan seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Itu ya riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua lebih keras lagi disebutkan, Pak, seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Sebegitu hinanya orang yang sudah kasih tapi dia tarik kembali. Ini sangat begitu hinanya seperti itu. Dan ini terjadi. Kadang-kadang ada yang sudah hibah buat masjid, yang hibah kakeknya misalkan, ya. Lalu ditarik kembali sama ahli warisnya. Alasannya apa? Jamun wate ke urun cik kamu juk hana pegah-pegah pak kamu. Ya. Ini hati-hati kita ketika kita menarik kembali apa yang telah kita hibahkan itu, maka itu sia-sia amal kita. Bahkan tadi Rasulullah katakan seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Sebegitu hinanya orang yang sudah kasih lalu dia tarik kembali. Tapi pengecualian antara orang tua terhadap anak. Maka oleh karena itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam memberikan pemberian ya semasa hidup ini juga perlu kita ketahui ya secara akad-akadnya agar jelas ya, tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sebagaimana contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, kalau sudah kasih misalkan emas ya, maka nanti bagaimana cara pengembaliannya? Apakah gramasinya ataupun nilai ketika itu ataupun nilai ketika bayar nanti. Jadi ini tentu harus disepakati di awal, kalau tidak ya kita khawatirkan ini terjadi permasalahan di kemudian hari. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita pelajari berkaitan tentang masalah ini, apalagi berpindahnya harta seseorang kepada orang lain, baik dalam masalah warisan ataupun masalah hibah ataupun masalah wasiat. Karena sekali lagi berbicara tentang masalah ini tentu kita bicara tentang masalah hak, dan jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain. Karena pada dasarnya ketika kita menzalimi hak orang lain, itu sama dengan kita telah mencuri harta orang lain, sama dengan kita telah memakan bara api dalam perut kita. Maka sekali lagi kita sama-sama mempelajari ilmu ini sehingga harta yang kita miliki ini pun mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah harta yang kita miliki ini pun tentu akan membawa kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.